pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun. Terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun. Richard Eliezer Pudium Lumiu sebagai eksekutor, yakni pelaku utama, bukanlah sebagai penguak fakta hukum. Kalau tidak ada pernyataan dan keterangan dari Richard, pengakuan dari Richard, kasus ini juga nggak akan terbuka ya. Tidak bisa diintervensi siapapun. Masuk angin, nggak ada masuk angin. Tuntutan hari ini, persidangan ini membuat saya sebagai ibu semakin hancur. Terkait dengan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa kasus Ferdy Sambo, Menko Polhukam Mahfud MD akan mengawal kasus ini dan menilai Kejaksaan Agung independen. Silakan aja, nanti kan masih ada pledoi, kemudian ada putusan majelis gitu. Saya melihat kalau Kejaksaan Agung sudah independen dan saya kawal terus jadi independen sudah. Lebih lengkap kita terhubung dengan kuasa hukum Ferdy Sambo, ada Rasa Mala Aritonang dan penasehat tim advokat penegak hukum dan keadilan Tampak Saur Siagia. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang. Selamat sore Mbak. Adri, selamat petang Rasa Mala. Sore Bang. Oke, saya ke Bang Saur dulu. Bang Saur, jadi sampai dengan sekarang ada melihat tuntutan dari jaksa penuntut umum masih right on the track, artinya independen? Saya kira soal independen kan kita ukur kinerja daripada jaksa penuntut umum. Kalau kita lihat misalnya Sambo dalam dakwaan dari JPU mengatakan bahwa 340 dari awal saya percaya 340 itu terang benderang dan tidak ada peringan. Yang luar biasa bahwa pemberat daripada saudara Sambo, Mbak Audrey, institusi kepolisian itu kemudian terpuruk sedemikian rupa, bahkan kita disoroti internasional. Yang juga sangat mengerikan adalah terjadi obstruction of justice, melibatkan kurang lebih 98 daripada polisi, dan yang terakhir matinya sia-sia yaitu saudara Yosua. Nah, karena menurut jaksa terang benderang, artinya adalah bahwa tidak ada peringan, itu kan pasal 320 itu hukuman mati seumur hidup atau 20 tahun. Nah, Mbak Audrey, kalau kita lihat kalau penegak hukum melakukan perbuatan pidana, tambahannya adalah 1/3. Ya toh, kemudian juga pasal ITE atau obstruction of justice. Nah, makanya menurut saya, menurut kami di sini, yang paling minimal itu adalah hukuman mati. Jadi kan pasal 320 sudah terang benderang, tambah kejahatan yang tadi itu. Polisinya polisi yang kemudian adalah contoh moral dari polisi, dia gunakan skenarionya di rumah dinas yang dibiayai untuk membina polisi, tetapi killing field, pembantaian itu adalah di situ. Nah, oleh karena itu menurut saya, rumusan yang paling tepat adalah minimal bukan maksimal, minimal hukuman mati, karena tidak ada lagi hukuman mati plus, karena kan terang benderang, nggak ada yang peringan, karena dia penegak hukum tambah 1/3. Obstruction of justice itu ada ancamannya 10 tahun, karena pidana kita tidak menambahkan itu sebabnya menurut saya yang paling minimal itu adalah hukuman mati. Nah, makanya waktu kami Tampak membuat laporan pada tanggal 18 Juli, yang kami laporkan itu 2, yaitu Eliezer, kemudian juga dengan Ferdy Sambo. Oke, jadi seharusnya adalah tuntutan dari jaksa penuntut umum adalah hukuman mati. Sudah. Kemudian polisi sudah memberikan laporannya soal PTDH dari 3 ancaman pelanggaran kode etik, Baudri, yaitu peringatan ringan, kemudian menengah, Sambo itu dipecat. Nah, menurut saya adalah tambahan ini, bahkan dipecatnya itu sebelum sidang kemudian diputus, dia adalah mungkin satu daripada polisi satu-satunya. Berarti artinya adalah banyak yang bertubi-tubi ya kesalahan yang dibuat oleh Ferdy Sambo. Tanggapannya Bang Mala, tadi harusnya maksimalnya ada tuntutannya hukuman mati. Minimalnya hukuman mati ya, menurut saya.
Ya, menurut saya begini, saya paham bahwa banyak masyarakat, juga Bang Saur, mungkin juga kita semua, ini begitu terluka, perasaan kita, betapa kita emosi, marah mungkin ya, melihat peristiwa pembunuhan. Bagaimanapun hilangnya nyawa seseorang itu adalah satu hal yang serius ya. Jadi itu hal yang wajar. Tetapi sekali lagi, proses hukum yang sedang kita lakukan, ini tidak boleh bersandar pada kemarahan, pada emosi, kemudian dengan serta-merta kita berpikir bahwa terhadap terdakwa harus dilakukan pembalasan begitu. Nah, pendekatan-pendekatan semacam itu dalam konteks hukum pidana sudah ditinggalkan. Artinya apa? Artinya proses dalam peradilan pidana harus bekerja secara rasional. Apa yang dimaksud dengan rasional? Saya kira malah... Sebentar, saya selesaikan dulu, Bang. Sebentar, saya selesaikan dulu. Saya tanggapi langsung. Kalau saya nggak boleh ngomong, saya out aja. Oke, sebentar Bang Saur, kita kasih kesempatan dulu untuk Bang Mala. Silakan Bang Mala, sebentar Bang Saur. Sedikit dulu. Ya toh, kita bukan marah. Bang Saur sebentar. Itu analisa hukum. Oke. Jangan menyimpulkan kita marah, tetapi... Baik, Bang Saur sebentar. Saya akan kasih waktu kesempatan ke Bang Saur. Silakan Bang Mala. Ya, itu aja mau saya katakan. Saya udah bisa bicara belum? Silakan. Ya sudah, silakan. Sambung lagi ya, Mbak. Jadi konteks peradilan pidana kita bekerja secara rasional. Apa yang dimaksud dengan rasional adalah proses pemeriksaan, penilaian soal bersalah atau tidak bersalahnya seseorang itu bersandar sepenuhnya pada fakta dan bukti yang disajikan di pengadilan. Apa penilaiannya? Saya perlu informasikan dulu bahwa apa yang ditulis KUHP itu tidak seperti Undang-Undang Tipikor minimum khusus. Jadi tidak ada batas minimum. Artinya apa? Ketentuan pidana yang diatur di 340, ancaman maksimum adalah hukuman mati, ya, ancaman maksimum. Berapa ancaman minimumnya tidak diatur. Artinya ada range dari 0 sampai dengan hukuman mati yang harus ditentukan. Berdasarkan apa menentukannya? Hukum pidana sudah mengatur, 1, dipertimbangkanlah seberapa berat kontribusi dari para pelaku, dari para terdakwa dalam peristiwa pidana tersebut. Kedua, seberapa besar pencelaan terhadap kesalahan yang dilakukan pada peristiwa tersebut, baru kemudian dinilai berapa beban pertanggungjawaban pidana yang harus dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa. Itu yang kemudian dilakukan oleh jaksa penuntut dalam surat tuntutannya. Saya sendiri melihat bahwa masing-masing fungsi yang ada di pengadilan, jaksa penuntut umum tentu merepresentasikan korban dan masyarakat. Kita mesti menghormati fungsi itu. Jadi proses apakah itu tuntutan, apalagi nanti hakim mengambil keputusan lewat putusannya, kita mesti percayakan ini pada lembaga pengadilan. Jadi ini bukan soal selera, bukan soal seleranya Bang Saur, bukannya selera si A atau si B, soal tuntutan dan putusan pengadilan. Sepenuhnya harus bersandar pada fakta dan bukti yang disajikan pengadilan. Tapi yang harus dipertimbangkan dalam keadilan itu nanti putusan pengadilan bukan hanya keadilan untuk korban, ada juga keadilan untuk terdakwa. Jangan lupa bahwa prinsip hukum bekerja sepanjang belum ada putusan pengadilan, maka sampai dengan belum ada putusan pengadilan, terdakwa harus dianggap tidak bersalah. Tapi karena gini, Bang Mala, itu prinsipnya. Jadi jangan keliru. Karena yang menjadi muncul publik sampai dengan sekarang marah adalah tuntutan ke Putri ini lebih ringan daripada Eliezer. Sudah sampaikan bahwa besar, kecil, ringan, beratnya tuntutan sepenuhnya berdasarkan fakta dan bukti-bukti di persidangan. Kami dan jaksa penuntut umum yang bersidang sudah lebih dari 3 bulan. Setiap hari ada di persidangan sampai malam menyajikan fakta dan bukti. Dari fakta dan bukti itu memang ada perbedaan kontribusi dari masing-masing pelaku. Ada fakta dan juga bukti. Bu Putri misalnya tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Bu Putri terlibat secara aktif, sekali lagi ya, secara aktif pada saat peristiwa pidana tersebut terjadi. Bahkan ketika peristiwa terjadi, Bu Putri berada di dalam kamar. Dia tidak mengetahui ada penembakan itu. Setelah ada suara tembakan baru dia tahu terjadi sesuatu di depan. Ini tentu berbeda dengan Eliezer sebagai eksekutor. Kalau tidak ada Eliezer, tidak ada korban yang meninggal. Kalau tidak ada, gitu loh. Tapi kalau tidak ada Eliezer, tidak ada eksekutor, kalau tidak ada yang mengingatkan tentang sarung tangan, kalau tidak ada yang mengadu tentang hal seperti itu, bukankah hal ini semua tidak terjadi ya Bang Saur ya?
Nah, saya tanggapi dulu soal tadi pernyataannya Mala ini tidak rasional. Saya tadi mengatakan rasional itu hitungan kita. Jadi jangan rasionalmu yang kau katakan rasional. Tadi kan saya berikan fakta-fakta itu, Rasa Mala, bahwa jaksa penuntut Fakta yang mana, Bang? terang benderang 340 meyakinkan tidak ada pemaaf yang meringankan kepada Sambo. Ini kita diskursus ini. Tampak ini adalah pihak yang melaporkan pemecatan saudara Sambo. Sambo itu kemudian diberhentikan sejarahnya, belum pidananya putus, sudah dipecat dia karena keseriusan pelanggaran kode etiknya malah. Nah, oleh karena itu Audrey tanya saya, yang bagian daripada pihak juga melaporkan. Kalau hitungan-hitungan saya ini rasional nih, boleh kau nggak terima? Rasionalnya adalah bahwa menurut jaksa penuntut umum, sangat terang benderang 340, dia melakukan obstruction of justice, itu yang saya bilang. Dari upaya pembunuhan dan juga duren 3, kemudian kebohongan lagi yang diduga adalah pemerkosaan, ternyata menurut jaksa penuntut tidak ada. Nah, oleh karena itu, karena dia adalah seorang polisi, moralnya polisi, nah menurut Saur Siagen nih, rasionalnya nih malah, menurut saya minimalnya itu adalah dia dihukum maksimal 340. Tetapi saya bilang, ini kan kembali nanti hakim, bukan Saur Siagen memutus. Kalau misalnya tentang Putri sendiri yang berperan aktif, Bang Saur? Nah, apalagi Putri. Menurut saya Putri, karena ternyata menurut jaksa penuntut umum ini Baldrian, karena diduga ada katanya ya perselingkuhan, ya toh. Nah, berarti dia inilah yang menceritakan kepada Sambo. Kalau kita lihat dakwaan surat tuntutan, karena dialah yang memicu soal terjadinya upaya perencanaan pembunuhan ini, dan dia juga terang benderang terbukti melakukan pasal 340, seminimum-minimumnya dia sama dengan Sambo. Coba bayangkan. Bukti yang mana, Bang? Bukti yang mana yang memurnikan dia berencana? Malah komentari, kamu kan tadi tidak mau kalau di tidak ada di bukti itu. Silakan, Bang Mala. Maksud saya supaya jangan soalnya adalah hukuman mati. Soal fakta. Saya kan yang sidang. Sebentar. Saya ini mengetahui bukti dan fakta-fakta di persidangan. Fakta di persidangan, Putri itu hanya melaporkan. Melaporkan kemudian dikualifikasikan sebagai berencana. Oke, makanya itu disebutnya perannya tidak aktif gitu menurut Bang Mala ya? Betul, betul. Itu disampaikan juga oleh jaksa penuntut umum. Pak Jampidum kan bilang itu juga. Gitu. Kepada Sambo. Baik, oke. Baik, terakhir singkat saja Bang Saur. Kalau gitu pertanyaannya adalah apakah tuntutan dari jaksa penuntut umum ini justru singkat saja Bang ya, ini adalah lebih menguntungkan terdakwa daripada memberikan rasa adil dari keluarga korban. Singkat Bang. Saya adalah jaksa penuntut umum tidak konsisten kalau dibilang terbukti sangat meyakinkan, tetapi menurut saya rasionalitas daripada jaksa penuntut umum dalam tuntutannya itu menurut saya sangat mencederai. Makanya termasuk misalnya Eliezer dituntut kemudian sebagai justice collaborator di bawah daripada PC. Kasus ini terbongkar kan karena peranan Eliezer. Misalnya tampak terus terang saja yang dulu melakukan itu dua, yaitu Sambo kemudian juga Eliezer. Tetapi ketika dia kemudian menjadi justice collaborator, dia mengungkap bagaimana membongkar peristiwa ini, perintah undang-undang, kalau dia tidak percobaan, kemudian dia harus yang paling ringan. Nah, bayangkan orang yang membisikkan yang sudah kami tangkap Bang Saur. Perencanaan terjadi hanya 8 tahun, sementara yang membongkar atau mengungkap membantu penegak hukum hanya bahkan 12 tahun. Ini menurut kami mengapa kemudian publik, kemudian kita termasuk tampak ada menurut kami bahwa jaksa penuntut umum tidak konsisten. Baik, terakhir Bang Mala, kalau gitu ini tuntutan dari jaksa penuntut umum, menurut Anda dari pengacara Ferdi Sambo dan Putri, ini memberikan kelegaan setidaknya sampai dengan tuntutan ini untuk Ferdi Sambo dan Putri. Singkat Bang. Begini ya, kalau dari posisi kami menghormati fungsi penuntut umum dalam konteks pemeriksaan perkara ini. Tugas penuntut umum di bagian akhir memang menyampaikan tuntutannya berdasarkan pertimbangan yang sudah disampaikan kemarin.
Dari sisi kami, apa yang disampaikan oleh penuntut umum pada dasarnya itu juga berbeda dengan pandangan kami bahwa terutama fakta hukum soal 340 untuk Pak FS, soal apakah Bu PC memang betul terlibat atau tidak, itu sama sekali berbeda dengan apa yang disampaikan oleh penuntut umum. Nanti kami sampaikan itu dalam pembelaannya, dalam pembelaan kami. Tetapi prinsipnya begini, kami sebenarnya ingin supaya proses peradilan ini jangan diganggu proses pemeriksaannya, supaya bisa semua pihak, baik penuntut umum, kami sebagai penasihat hukum, juga hakim, nanti bisa menilai secara jernih. Karena kalau semua pihak bicara, mencoba untuk mengkooptasi, mencoba untuk mengintervensi, ini akan membahayakan proses hukum yang sedang berjalan. Baik. Jadi jangan sampai ada keadilan yang tertinggal dari awal. Baik, terima kasih pengacara Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Bang Rasa Malari Tondong, dan Koordinator Tambang Bang Saud Siregian. Sehat selalu Bapak-Bapak. Jangan sampai terlalu